Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmi Nurlaila Mukhtar yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Penerapan Lembar Kerja Praktikum Berbasis Proyek pada Pembuatan Facial Foam Berbahan Tambahan Lidah Buaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Latar belakang dari penelitian ini adalah kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang melibatkan konsep produk dan proses. Pemahaman kimia memerlukan pendekatan eksperimen, tidak cukup hanya dengan membaca, menulis, ataupun mendengar. Kimia melibatkan pemecahan masalah yang membutuhkan analisis mendalam dan kemampuan berpikir kritis, sehingga mendukung siswa dalam mengamati, mengukur, dan mengklasifikasi data eksperimen, serta menyimpulkan dan menjelaskan fenomena kimia kompleks. Pengembangan kinerja ilmiah siswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Pendekatan tradisional berbasis penguasaan konsep sering tidak cukup untuk melatih keterampilan kinerja siswa. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode yang memulai pembelajaran dengan permasalahan dan menyelesaikannya melalui kegiatan kelompok hingga menghasilkan produk, sehingga meningkatkan keterampilan praktis siswa dengan memberikan pengalaman nyata. Nah, adapun proyek yang akan dilakukan adalah membuat suatu produk facial foam yang merupakan contoh aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari berbasis konsep koloid. Lidah buaya dipilih sebagai bahan tambahan karena kandungan bioaktifnya memberikan manfaat seperti pelembab alami dan pelindungan kulit. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses penerapan lembar kerja praktikum berbasis proyek dalam pembuatan facial foam dengan penambahan lidah buaya. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan lidah buaya dalam pembuatan facial foam. Dan yang ketiga, bagaimana kinerja siswa pada penerapan lembar kerja praktikum berbasis proyek dalam pembuatan facial foam dengan penambahan lidah buaya. Dan untuk tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menerapkan lembar kerja praktikum berbasis proyek dalam pembuatan facial foam dengan penambahan aloe vera atau lidah buaya. Yang kedua, mengidentifikasi cara yang optimal dalam penggunaan aloe vera sebagai bahan aktif dalam pembuatan facial foam. Dan yang ketiga, menganalisis kinerja siswa melalui penerapan lembar kerja praktikum berbasis proyek pembuatan facial foam dengan tambahan lidah buaya. Untuk manfaat penelitiannya yaitu meningkatkan keterampilan praktikum, meningkatkan pemahaman aplikasi konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, fokusnya yaitu pada konsep koloid, dan menghasilkan produk perawatan wajah alami dengan sifat antiinflamasi dan antibakteri. Dan selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, lembar kerja praktikum berbasis proyek, yang merupakan panduan yang digunakan oleh siswa atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada facial foam yang merupakan produk pembersih wajah dirancang khusus untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran, minyak, dan sisa kosmetik. Biasanya berbentuk busa yang dihasilkan dari bahan aktif surfaktan yang dapat mengemulsikan kotoran dan minyak, sehingga memudahkan proses pembersihan saat dibilas dengan air. Selanjutnya ada lidah buaya atau dikenal juga dengan aloe vera, merupakan tanaman yang sering dijadikan hiasan dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan obat-obatan serta produk kecantikan. Struktur daun lidah buaya terdiri dari 3 bagian utama yaitu kulit daun, eksudat, dan gel. Selanjutnya ada penelitian kinerja yang merupakan suatu jenis penilaian bertujuan untuk menunjukkan kinerja siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas tertentu berupa kreasi untuk membuat sebuah produk dengan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada kemampuan berpikir kritis, adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi dengan cara yang logis dan sistematis. Dalam kerangka pemikiran ini dibahas pembuatan facial foam dari lidah buaya di SMA ataupun MA sesuai kurikulum Merdeka untuk materi koloid. Pendekatan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek membantu siswa belajar aktif, menggali masalah, merancang proyek, dan menghasilkan produk inovatif berbasis koloid. Untuk rangkanya dapat dilihat di sebelah. Adapun penelitian yang relevan, pertama ada penelitian oleh Widayanti dan teman-teman, di mana mengembangkan lembar kerja praktikum berbasis project based learning, yang hasilnya itu menunjukkan bahwa LKP ini sangat layak dan baik digunakan. Kemudian yang kedua ini ada penelitian oleh Nesa Agistia dan teman-teman, yaitu mengembangkan facial foam berbahan minyak biji jintan hitam, yang menginspirasi untuk pembuatan facial foam namun dengan menggunakan
bahan alam yang lain atau yang saya gunakan adalah aloe vera. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu lembar kerja praktikum berbasis proyek. LKP ini membantu siswa memecahkan masalah dan membuat produk terkait materi untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas. LKP yang baik itu mencakup judul, tujuan, alat bahan, langkah kegiatan, serta pertanyaan yang mendorong percobaan. Pembelajaran berbasis proyek meliputi perumusan, perencanaan, penyelesaian masalah kelompok, evaluasi, refleksi, dan perbaikan. Poin selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan keterampilan yang dimilikinya, seperti memaparkan pengetahuan, menggunakan penalaran, dan membuat produk. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan selama pembelajaran untuk mengevaluasi penerapan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam tugas nyata, berbeda dengan penilaian konvensional yang fokus pada pemahaman konsep. Selanjutnya ada kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini membantu siswa memahami materi, memecahkan masalah, dan menghadapi tantangan. Pengembangan kemampuan berpikir kritis mendukung pembelajaran aktif dan mempersiapkan siswa untuk tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan ini. Selanjutnya ada aplikasi koloid pada pembuatan facial foam berbahan tambahan lidah buaya. Sistem dispersi terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Facial foam merupakan aplikasi koloid dengan gas dalam fase cair, efektif untuk membersihkan wajah. Surfaktan dalam facial foam menstabilkan busa dan menurunkan tegangan permukaan. Penelitian menunjukkan busa yang mengandung bahan aktif memberikan manfaat pembersihan dan hidrasi. Stabilitas busa dapat ditingkatkan dengan partikel koloid. Produk ini mengandung surfaktan, asam lemak, dan basa untuk stabilitas busa. Lidah buaya dengan kandungan saponin dapat digunakan sebagai bahan alami dalam facial foam untuk manfaat antiseptik dan pelembab. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kelas untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Dimulai dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah, diikuti perencanaan model, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Implementasi dilakukan oleh peneliti sebagai observer dengan refleksi di akhir penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Bekasi, tepatnya pada siswa-siswi kelas 11 IPA semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kelas 11 IPA ini terdiri dari 5 kelas dengan total keseluruhan sebanyak 100 siswa. Selanjutnya ada proses penelitian. Yang pertama itu tahap persiapan, diantaranya menganalisis jurnal dan materi terkait peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyusun proposal penelitian dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Yang ketiga, merevisi proposal berdasarkan bimbingan. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian, termasuk lembar kerja praktikum berbasis proyek dan lembar penelitian kinerja siswa. Yang kelima, melakukan validasi instrumen. Yang keenam, merevisi. Lalu pada tahap pelaksanaan, siswa menganalisis masalah dari fenomena sehari-hari, merumuskan masalah, hipotesis, dan membuat desain percobaan. Kemudian siswa melakukan penelitian, menentukan alat dan bahan, serta membuat draft produk. Kemudian mengukur, menilai, memperbaiki, finalisasi, dan publikasi produk. Penilaiannya meliputi aspek psikomotor, laporan, presentasi, dan produk diamati oleh guru dan mahasiswa. Selanjutnya, tahap kesimpulan yaitu pengumpulan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Untuk instrumen penilaian yang pertama itu ada deskripsi pembelajaran, pedoman proses pembelajaran dari awal hingga evaluasi, menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa untuk menilai keterlibatan, pemahaman konsep, dan pelaksanaan praktikum. Lalu ada LKP berbasis proyek, yaitu panduan pembuatan facial foam berbahan lidah buaya melalui 6 tahap. Di antaranya analisis masalah, perancangan, pelaksanaan, pembuatan file, evaluasi, dan finalisasi produk. Dan yang terakhir ada lembar penilaian kinerja, yaitu berupa checklist untuk menilai kinerja siswa selama praktikum meliputi tahap persiapan di fase 1 dan 2, kemudian pembuatan produk di fase 3 dan 4, serta penilaian laporan presentasi serta produk di fase 5-6.
Adapun teknik pengumpulan data, dalam teknik pengumpulan data, data yang diambil dari lembar kerja praktikum berbasis proyek dan juga diambil dari lembar observasi atau lembar penilaian kinerja siswa, yang merupakan kegiatan siswa selama proses pembelajaran juga kegiatan atau aktivitas siswa selama melakukan percobaan maupun praktik. Adapun teknik analisis data, yang pertama analisis lembar kerja praktikum, di antaranya menganalisis setiap fase LKP dan pemberian skor mentah, kemudian menjumlahkan skor setiap fase dan menentukan skor total per kelompok, dan mengubah skor ke bentuk nilai persen dengan rumus yang tertera di PPT, lalu menentukan rata-rata nilai tiap fase dan mengelompokkan berdasarkan kategori. Kategorinya bisa dilihat di PPT juga. Kemudian mendeskripsikan hasil analisis data. Yang kedua itu analisis lembar penilaian kinerja. Eh, yang pertama menganalisis penilaian tahap persiapan dari awal hingga terbentuknya proyek, kemudian menganalisis penilaian psikomotor siswa pada tahap pembuatan produk. Yang selanjutnya menganalisis tahap penilaian produk seperti laporan, presentasi, dan produk. Kemudian menghitung presentasi kinerja dengan rumus yang tertera di PPT, lalu membandingkan dan menghitung rata-rata penilaian produk dari siswa dan guru. Selanjutnya, menganalisis data keseluruhan kinerja dari persiapan, pembuatan, dan penilaian produk. Kategorisasi hasil berdasarkan skala yang dapat dilihat pada PPT. Kemudian, tahap akhir mendeskripsikan hasil observasi dan menyimpulkan apakah tujuan penelitian tercapai. Adapun dalam lampiran ini adalah prosedur pembuatan facial foam berbahan tambahan lidah buaya yang bisa teman-teman baca, karena memang prosedurnya lumayan panjang. Jika dijabarkan juga lumayan waktu, jadi silakan dibaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila selama presentasi terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.